رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jalla 'anil syabihi wal mathili wan nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu wa khaliluh. Wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali mengkaji kitab Riyadhis Shalihin yang ditulis oleh beliau Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang pada kesempatan malam hari ini kita mengkaji bab yang baru, yaitu Kitabul Ilmi, tentang kitab ilmu. Bab dalam kitab Riyadhus Shalihin ini yaitu Kitabul Ilmi, tentang ilmu. Ilmu sebagaimana didefinisikan oleh para ulama atau para ahli lughah dari kata alima ya'lamu ilman, yaitu idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, atau idrakus syai' alal haqiqah idrakan jaziman, mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti, mengetahui tentang hakikat sesuatu dengan pengetahuan yang jazim, yang pasti. Berarti ketika orang mengetahui itu tidak ada keraguan-raguan, bukan juga prasangka, tapi dia benar-benar tahu. Dan juga bukan bayang-bayang. Ini yang namanya ilmu. Berarti mengetahui dengan pasti. Dan ilmu ini kalau dibahas ya tentunya banyak dan sifatnya umum, karena yang namanya ilmu itu banyak. Suatu mengetahui sesuatu itu sifatnya bisa umum. Berarti ilmu apa saja masuk kategori ilmu ketika mengetahui sesuatu. Tapi ilmu yang dimaksud dalam bab ini, yang Al-Imam An-Nawawi menyebutkan Kitabul Ilmi, bab tentang ilmu, berarti maksudnya adalah ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ilmu tentang dunia, maka para nabi, para rasul, mereka sebagian juga ada yang tahu tentang ilmu dunia. Tetapi ketika mereka mengetahui tentang ilmu dunia, mereka tidak mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda ketika mereka mengetahui tentang ilmu agama atau ilmu syariat. Di antara para nabi itu ada yang tahu tentang ilmu perdagangan. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, beliau seorang pedagang. Nabi Musa alaihissalam, beliau juga seorang pedagang. Ada yang bercocok tanam, bertani. Nabiullah Ibrahim seorang petani. Nabi Adam alaihissalam, dia juga seorang petani. Ada yang kerjanya sebagai seorang tukang kayu seperti Nabi Zakaria. Nabi Nuh juga seorang tukang kayu. Ada yang tukang jahit seperti Nabiullah Idris, dia adalah khayyat. Nabi Idris itu seorang penjahit. Berarti mereka punya profesi masing-masing, meskipun ya sesuai dengan zamannya. Kalau zaman itu berkembang, tentunya profesi juga berkembang.
Tapi intinya mereka, para nabi itu punya profesi masing-masing, punya mihnah. Itu profesi yang masing-masing mereka itu gunakan profesi itu untuk mencari nafkah. Tapi itu juga ilmu. Tapi ilmu-ilmu yang seperti itu tidak mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan ilmu itu yang dimaksud. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau tidak mengetahui suatu ilmu tentang misalnya pertanian, maka beliau tidak tercela. Ketika Nabi SAW itu pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah, beliau mendapati penduduk Madinah itu melakukan talqih pada pohon kurma, yaitu bunga kurma pejantan. Bunga kurma jantan diserbukkan pada bunga kurma betina. Ketika melihat seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan, buat apa? Biarkan saja. Nanti kan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan serbukan tersebut dengan angin dan lain sebagainya. Akhirnya penduduk Madinah meninggalkannya. Tapi ternyata setelah tidak diserbuki, hasilnya nggak bagus. Hasilnya tidak seperti ketika diserbuki. Maka Nabi pun mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau begitu kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi Nabi tidak mengetahui urusan pertanian. Apakah beliau tercela? Tidak. Dan yang tahu apakah mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala juga tidak. Tapi ilmu yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala yaitu ilmul wahyi. Dikatakan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali di dalam syarah hadis Riyadhus Shalihin ini, atau dalam judul Kitabul Ilmi ini, bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu jika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu tidak dinamakan ilmu dalam hal ini. Yaitu ilmu yang didasarkan pada ayatun muhkamah, ayat-ayat Quran yang muhkam, au sunnah qaimah, atau sunnah yang tegak, yaitu sunnah Nabi SAW, au ittifaqil ummah, atau kesepakatan umat, atau yang disebut dengan ijma. Jadi itulah ilmu. Quran atau sunnah atau ijma' umat ini. Dan ini yang menjadi sumber ilmu bagi kaum muslimin dan juga menjadi sumber hukum. 3 perkara pokok ini. Kalau yang lain mungkin para ulama beda pendapat. Tapi 3 pokok ini, perkara yang disepakati Quran, sunnah, kemudian ijma'. Sedangkan yang lain, qaulus sahabi, ucapan sahabat, al-masalih, al-mursalah, serta yang lain, atau mungkin qiyas, itu masih diperselisihkan oleh para ulama. 3 perkara pokok ini yang menjadi sumber ilmu. Maka dari 3 perkara ini, masing-masing menjelaskan bahwasanya ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang berdasarkan wahyu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-82 dan juga 83. Allah mengatakan, "Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila." Yang artinya, afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Karena Qur'an itu ilmu. Kalau katakan walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata Al-Qur'an itu bukan dari Allah, bukan dari sisi Allah, pasti akan kalian jumpai, pasti mereka akan menjumpai banyaknya perselisihan. Karena Al-Quran itu kan tebal. Ada 6.000 ayat lebih.
ada 114 surat, ada 30 juz, dan masing-masing satu juz itu kalau kita hitung pakai safhah halaman, setiap juz itu 20 halaman atau 10 lembar. Yang berarti banyak. Dan isinya juga bermacam-macam. Kalau itu bukan firman Allah, kalau Quran itu dari manusia, buatan manusia, pasti akan banyak perselisihan di sana sini. Tapi karena itu dari Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu. Lalu Allah mengatakan wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi ada'u bih. Ketika datang kepada mereka berita berupa rasa aman atau rasa takut, ada'u bih, mereka menyiarkannya. Allah mengatakan walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Andai kata mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri, kepada pemimpin, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, niscaya orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran, ya, orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan mengetahuinya. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Andai kata bukan karena karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti setan kecuali sedikit dari kalian. Intinya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Quran itu adalah ilmu. Karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perselisihan di dalamnya. Itu pantas menjadi sumber ilmu. Demikian pula sunnah. Sunnah itu juga menjadi sumber ilmu. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa dikatakan atau Nabi SAW ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Nih, sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Rasul SAW tentang pertanyaan ini. Apa kata Rasul SAW? Qala Rasulullah SAW, laqad dhonantu ya Aba Hurairah an la yas'aluni an hadal hadisi ahadun awwalu minka. Sungguh aku kira atau aku yakin tidak seorang pun yang lebih dahulu menanyakan hadis ini dibanding kamu. Artinya ketika Nabi SAW menerangkan tentang syafaat, itu tidak ada pertanyaan siapa yang akan berhak mendapatkan syafaat Rasul. Yang paling pertama kali bertanya tentang siapa yang paling berhak tentang syafaat Rasul SAW adalah Abu Hurairah. Jadi yang lain belum ada yang menanyakan. Kenapa kata Rasul, lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis? Karena aku melihat semangatmu wahai Abu Hurairah terhadap hadis. Atau dalam riwayat yang lain, lima ra'aitu min hirsika 'alal ilm. Karena aku melihat semangatmu wahai Abu Hurairah akan ilmu. Berarti, perhatikan di sini, Rasul mengatakan lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena aku melihat semangatmu untuk mempelajari hadis. Yang berarti hadis itu adalah ilmu. Karena di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan lima ra'aitu min hirsika 'alal ilmi. Karena aku melihat semangatmu wahai Abu Hurairah untuk mendapatkan ilmu. Berarti yang namanya hadis itu adalah ilmu. Kalau tadi Al-Quran jelas, dia merupakan ilmu yang tidak perlu diragukan karena tidak ada perselisihan di dalamnya. Nah sekarang sunnah atau hadis, ternyata hadis itu juga ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul tadi kepada sahabat Abu Hurairah. Jadi karena sahabat Abu Hurairah itu semangat mendapatkan ilmu,
sehingga dia bertanya tentang perkara tersebut. Dan berarti Nabi mengatakan karena kamu semangat untuk mendapatkan hadis, yang berarti hadis itu adalah ilmu. Maka Nabi SAW pun menerangkan bahwa as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au min nafsihi. Orang yang paling bahagia nanti di hari kiamat dengan syafaatku, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan keikhlasan dari hatinya, tidak ada kesyirikan pada dirinya, itulah orang yang akan mendapatkan syafaat Rasul. Intinya tadi permasalahan hadis adalah ilmu. Karena Nabi SAW mengatakan lima ra'aitu min hirsika 'alal ilm. Karena aku melihat semangatmu wahai Abu Hurairah untuk mendapatkan ilmu. Yang berarti hadis itu adalah ilmu. Jadi Nabi SAW menerangkan ilmu yang dimaksud. Maka para ulama pun menjelaskannya. Bahwa yang dimaksud ilmu adalah bisa berupa qala Allah, qala Rasul. Firman Allah dan sabda Rasul SAW. Serta juga bisa berupa ijma' para ulama atau ijma' hadhil ummah. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As, ketika Nabi SAW adina lahu Abu Bakrin fi hadisihi qayyidil ilma. Ketika Rasulullah SAW mengizinkan untuk menulis ilmu, maka dia bertanya, ya Rasulullah, wa ma taqyiduhu, wahai Rasulullah, bagaimana mengikat ilmu atau qayyid ilma ini, bagaimana mengikat ilmu? Maka Nabi SAW mengatakan Alkitab, yaitu dengan menulisnya, yang berarti hadisnya Rasul, ya, hadisnya Rasul SAW itu disuruh untuk mengikatnya, mengikat ilmu, yang berarti hadisnya Rasul adalah ilmu. Intinya tadi sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan al-ilmu ma ja'a an ashabi Muhammadin wa ma lam yaji' an wahidin minhum falaysa bi'ilm. Ilmu yaitu sesuatu yang datang dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sesuatu yang tidak datang dari seorang pun dari mereka, maka itu bukan ilmu. Jadi itulah yang namanya ilmu. Bisa berupa qaulur Rasul, bisa berupa qaul Allah, bisa berupa qaul Rasul, dan juga bisa berupa apa yang datang dari para sahabat, atau apa yang menjadi ijma'nya para sahabat. Kemudian kita mulai dengan bab yang baru, yaitu babu fadlil ilmi, bab tentang keutamaan ilmu. Ilmu itu memiliki fadl, memiliki keutamaan, dan kita harus mengetahuinya. Kenapa kita harus mengetahui tentang keutamaan ilmu? Orang yang tidak mengetahui keutamaan ilmu, ketika dia diberitahu tentang utamanya ilmu, atau mungkin manfaat ilmu, kedudukan ilmu, maka dia akan punya gairah, akan punya semangat. Ketika orang punya semangat, punya gairah, disampaikan tentang keutamaan ilmu, maka dia juga akan berusaha mencarinya. Dan orang yang sedang berusaha mencari ilmu, ketika disampaikan tentang keutamaan ilmu, maka dia akan berusaha memperbanyak ilmu. Dan orang yang berusaha memperbanyak ilmu, ketika disampaikan tentang keutamaan ilmu, maka dia juga akan berusaha mengamalkannya. Dan itu banyak manfaatnya bagi siapapun. Mungkin orang yang tidak punya semangat, dia jadi semangat. Yang tidak punya gairah, dia juga punya gairah jadinya. Kenapa? Disampaikan tentang keutamaan ilmu. Atau orang yang dia punya gairah, punya semangat, tapi mungkin dia tidak mencarinya, punya semangat saja. Begitu disampaikan tentang keutamaan ilmu, dia berusaha untuk mencarinya. Atau orang yang sudah berusaha mencarinya,
Ketika disampaikan tentang keutamaan ilmu, dia berusaha memperbanyak, tambah semangat lagi. Dan seperti itu yang lain. Jadi penting kita itu mengetahui tentang keutamaan ilmu sekalipun sudah sering disampaikan tentang fadlul ilmi. Ada beberapa ayat yang disampaikan oleh muallif atau al-Imam An-Nawawi dalam bab ini. Tafadhal man yaqra. Iqra'il ayah. Naam, hasbuk. Ayat yang pertama. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Wakul dan katakan wahai Muhammad, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, zidni ilma, tambahkan untukku ilmu. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Kul, katakan wahai Muhammad, ucapkan doa olehmu. Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini memerintahkan hambanya atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam agar meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahan ilmu. Dan ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diterapkan oleh Nabi, perintah Allah ini dilaksanakan oleh Nabi SAW bukan hanya sekali, tapi terus menerus. Dibaca, diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta tambahan ilmu, terus menerus dilakukan sampai beliau wafat. Ini menunjukkan bahwasanya kebutuhan kita akan ilmu itu terus menerus. Jadi orang yang merasa butuh, maka dia tidak akan sombong. Dia juga tidak akan malu untuk mendapatkan ilmu. Dia juga tidak merasa lemah. Itulah orang yang butuh ilmu. Makanya Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan selain ilmu. Allah tidak memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan harta. Rabbi zidni malan misalnya. Wahai Rabbku, tambahkan untukku harta. Itu mungkin kalau doa-doa kita. Tapi Nabi SAW tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan berupa harta. Dan juga yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan nabinya untuk meminta tambahan berupa ilmu. Karena memang ilmu itu jelas jauh beda dengan yang namanya harta atau juga yang lain. Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya kalau enggak Madarijus Salikin atau mungkin kitab Miftah Daris Sa'adah. Ya, di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu menyebutkan ada sekitar 29 atau 30 keutamaan ilmu dibanding harta. Ya, ada keutamaan-keutamaan ilmu dibanding harta. Ilmu itu punya keutamaan dibanding harta. Salah satunya yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengutip dari apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang namanya ilmu itu adalah mirasul anbiya. Ilmu itu warisannya para nabi. Sedangkan harta mirasul muluki wal aghniya. Harta itu warisannya para raja dan orang-orang kaya. Coba sekarang kita bandingkan. Ilmu itu warisannya para nabi. Sedangkan harta warisannya para raja dan juga orang-orang kaya. Lebih baik mana? Para nabi dengan orang-orang kaya. Maka milih yang mana warisan ini? Tentunya orang kalau berpikir, ya mending warisannya para nabi. Ini pertama. Harta itu warisannya orang-orang kaya, tapi ilmu warisannya para nabi. Yang kedua, yang namanya ilmu itu akan menjaga pemiliknya. Yahrusu sahibahu. Ilmu itu akan menjaga pemiliknya. Sedangkan harta, pemilik harta dia yang akan menjaga hartanya.
Kalau pemilik ilmu, ilmu yang akan menjaga pemiliknya. Jadi sesuatu yang dimiliki akan menjaga si pemiliknya, itulah ilmu. Kalau orang memiliki ilmu, dia akan terjaga, bukan menjaga ilmunya, tapi dia akan terjaga oleh ilmunya. Sedangkan harta, pemiliki harta yang harus menjaga hartanya. Bukan harta yang menjaga dirinya, tapi dirinya yang menjaga hartanya. Dan yang ketiga, bahwa harta itu akan hilang akan habis ketika diinfakkan, dibelanjakan. Sedangkan ilmu ketika dibelanjakan, disampaikan, itu berkembang, bertambah. Dan kita sadari, kalau kita punya ilmu, kita ajarkan, itu ilmu bertambah. Jadi rasanya banyak ilmu yang kita dapatkan. Tapi kalau tidak pernah menyampaikan, tidak pernah diajarkan, itu rasanya ilmu kayak nggak ada. Makanya ketika ilmu disampaikan, ilmu itu bertambah. Sehingga Al-Imam Al-Albiri, ya, Al-Imam Abu Ishaq Al-Albiri, beliau punya bait syair yang cukup bagus. Ada banyak bait syairnya. Beliau punya bait syair tentang ilmu. Beliau mengatakan, wa kanzun la takhafu alaihi lissan khafiful hamli yujadu haitsu kunta. Wa kanzun la takhafu alaihi lissan, yang namanya ilmu itu kanzun, harta simpanan yang tidak takut dicuri. Ya. Ilmu kalau kita punya, kan kita tidak takut dicuri. Berbeda dengan harta. Lalu juga khafiful hamli yujadu haitsu kunta, ringan untuk dibawa dan bisa didapatkan dimanapun kamu berada. Itu kalau kita punya ilmu. Kita tidak takut dengan dicuri. Antum punya motor baru, bingung. Apalagi punya mobil baru. Garasinya saja harus rapet kan gitu. Kenapa? Itulah yang namanya harta, takut dicuri. Bahkan mungkin sesuatu yang remeh saja kadang orang takut ada yang ngambil. Itulah harta, tapi ilmu wa kanzun la takhafu alaihi lissan, itu harta simpanan yang tidak takut dengan pencuri. Khafiful hamlih yujadu haitsu kunta, dan ringan untuk dibawa, bisa didapatkan dimanapun kamu berada. Kemudian bait berikutnya, yazidu bi kathratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan syadatta. Yazidu bi kasratil infaqi minhu, ilmu itu akan bertambah dengan semakin banyak diinfakkan. Ya, itu ilmu ketika kita itu banyak menginfakannya, menyampaikannya, itu akan yazid, bertambah. Yazidu bi kasratil infaqi minhu, akan bertambah ilmu itu dengan banyak diinfakkan. Maksudnya banyak disampaikan. Wayan kusuin bihi kafan syadatta, dan akan berkurang jika kamu bakhil, kamu tahan tanganmu, yaitu tidak kamu berikan. Wayan kus akan berkurang. Antum sendiri bisa saja merasakan, karena nggak pernah diajarkan. Walaupun kita itu punya catatan banyak, walaupun mungkin pernah menghafal, tapi kalau tidak pernah disampaikan, kayak bingung. Aduh, saya nggak punya ilmu. Kenapa? Tidak disampaikan. Itu bedanya. Dan juga di bait selanjutnya beliau mengatakan, falau qaddukta min hulwahu ta'man la asarta ta'alluma wajtahatta. Andai kata kamu telah merasakan rasa manisnya ilmu, kalau kamu sudah merasakan manisnya ilmu, atau mungkin manisnya mencari ilmu, pasti kamu akan lebih mendahulukan untuk belajar dan bersungguh-sungguh. Kalau orang sudah ketika dia belajar ilmu, dia merasakan nikmatnya mencari ilmu, nikmatnya punya ilmu, maka orang akan mengerahkan segenap kemampuannya untuk bisa belajar. Itu kalau sudah orang merasakan nikmatnya mencari ilmu. Misalnya begini, kalau kita itu misalnya berselancar di dunia maya, di internet, kalau sudah suka dengan situs ilmu agama, itu rasanya nikmat, berusaha mencari, ada makalah ini, ada muhadarahnya syekh ini, dan lain sebagainya. Itu rasanya nikmat. Ya, melupakan yang lain. Tapi kalau antum
sudah berselancar di dunia maya itu dengan permainan di ini dan itu, maka sudah, ya. Dengan ilmu itu nggak ada rasa hausnya. Tapi ketika orang itu sudah nikmat dengan mencari ilmu, baik mungkin melalui taklim atau mungkin yang lain, mungkin membaca buku, sudah merasakan nikmat, maka orang akan berusaha untuk sungguh-sungguh. Ini apa? Karena orang sudah merasakan manisnya, rasa manisnya ilmu atau rasa manisnya menuntut ilmu. Ini kata beliau Al-Imam Abu Ishaq Al-Albiri. Sebenarnya bait syairnya itu banyak tentang dorongan untuk menimba ilmu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, tambahkan untukku ilmu. Berarti ayat ini menunjukkan mulianya ilmu. Karena Nabi SAW tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan kecuali meminta tambahan ilmu. Ini yang pertama. Ayat yang kedua. Kalau tadi surat Thaha ayat 114. Ayat yang kedua surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Katakan, apakah sama? Ini namanya istifham inkari atau soal istinkari. Pertanyaan yang tujuannya untuk mengingkari. Atau jawabannya ya tidak mungkin gitu. Karena pertanyaan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak. Ini namanya istifham ingkari. Yang jawabannya tidak. Maksudnya meniadakan persamaan di sini. Antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tentu beda. Jangankan orang. Hewan saja beda. Hewan saja beda. Yang berilmu dengan tidak yang berilmu. Contohnya apa? Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang anjing. Anjing yang terlatih mu'allam, punya ilmu. Ketika dia dijadikan anjing buruan, maka nanti hewan yang ditangkap oleh anjing tersebut halal. Tapi ketika anjing itu tidak terlatih, ya, kemudian dilepas, hewan buruan yang dimakan olehnya atau yang ditangkap olehnya, maka hukumnya masih haram. Bayangkan anjing itu. Mukallibina tu'allimunahunna mimma allamahullah. Anjing. Jadi kalau orang punya anjing untuk berburu, ketika melepasnya kan dia baca bismillah. Kalau nggak baca bismillah juga nanti buruannya tidak halal. Ketika melepasnya baca bismillah dan anjingnya itu sudah terlatih. Kalau nggak terlatih, maka hukumnya apa? Haram. Sama seperti ketika dia melepasnya tidak membaca bismillah. Atau ketika antum menembakkan tembak yang di situ untuk berburu tembak, ketika nembak itu nggak baca bismillah, hukumnya apa? Haram. Tidak baca bismillah sama dengan membunuhnya dengan tidak membaca bismillah. Melepas juga sama. Nah, anjing itu kalau tidak dilatih karena dia tidak punya ilmu berarti, maka hukum buruannya jadi haram. Tapi ketika dilatih dia punya ilmu, hukum buruannya jadi halal. Bayangkan, pada hewan saja beda. Apalagi manusia. Sehingga orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu seperti perbedaan antara siang dan malam. Seperti perbedaan antara cahaya dan kegelapan. Kalau seperti itu, kita itu milih mana? Tentunya kita memilih yang berilmu. Makanya kelanjutan dari ayat ini, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang mau mengambil pelajaran dari ucapan ini atau juga kalimat sebelumnya itu adalah orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang punya akal, orang-orang yang berpikir. Maka dia yang mau mengambil pelajaran. Oh ya, berilmu dengan tidak berilmu tentunya lebih baik orang yang berilmu. Meskipun kadang orang ketika tahu ilmunya, dosanya lebih berat daripada orang yang tidak tahu. Antum tahu tentang riba, lalu melakukan riba, dosanya lebih berat daripada orang yang sebelumnya tidak tahu tentang riba. Tapi kita perlu tahu apa enggak?
Harusnya tahu. Karena bukan berarti kalau nggak tahu ya nggak apa-apa kan itu. Daripada tahu jadi harus dosanya menanggung dosa lebih berat. Artinya kalau orang sudah tahu ilmunya, ya tentunya dia berusaha meninggalkannya kalau memang itu adalah larangan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di dalam kitab Shafwatus Shafwah. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan man ta'allamal Qur'an 'azumat qimatuhu wa man nadhara fil fiqhi nabula miqdaruhu wa man ta'allamal lughah raqqa tab'uhu wa man ta'allamal hisab jazula ra'yuhu wa man katabal hadis qawiyat hujjatuhu wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Artinya man ta'allamal Qur'an 'azumat qimatuhu, orang yang mempelajari Al-Quran maka nilainya itu akan semakin besar. Orang yang mempelajari Quran, nilai orang tersebut itu akan semakin besar. Kenapa? Jelas membacanya saja pahala. Apalagi kalau dia pelajari, apalagi kalau dia hafalkan, apalagi kalau dia juga mengetahui kandungannya. Sehingga nilai orang tersebut itu adumat, kata Imam Syafi'i, lebih besar, akan semakin besar. Lalu waman nadhara fil fiqhi nabula miqdaruhu, orang yang mempelajari fikih nabula miqdaruhu, maka kedudukannya akan semakin tinggi. Orang yang belajar ilmu fikih, dia akan tahu tentang aqwal, pendapat-pendapat, atau tentang perkara-perkara, dia akan tahu pendapat-pendapat, dia tahu tentang dalil dan lain sebagainya. Sehingga dia punya kedudukan yang tinggi dibanding orang-orang yang tidak tahu sama sekali. Wa man ta'allamal lughah raqqa tab'uhu, orang yang mempelajari bahasa maka tabiatnya akan lembut. Orang yang tahu bahasa maka tabiatnya akan lembut. Bahasa apapun. Antum belajar bahasa Jawa, misal tahu bahasa Jawa mana yang ngoko, mana yang kromo inggil, dan tahu penempatannya, tidak salah penempatannya. Ya. Kalau dahar panjenengan madang kan itu enggak pas penempatannya kan gitu. Kalau dia tahu bahasa, tahu penempatannya, maka Pak tabiatnya, wataknya lembut. Karena Pak tahu bahasa. Bahasa Arab juga seperti itu. Serta bahasa yang lain, bahasa Indonesia sendiri kalau tahu penempatannya, itu punya tabiat yang lembut. Ini kata Imam Syafi'i. Wa man ta'allamal hisab jazula ra'yuhu. Barang siapa yang mempelajari al-hisab, ilmu hitung, jazula ra'yuhu, maka ra'yunya, akalnya atau pikiran-pikirannya akan semakin banyak. Kenapa? Dia punya hitungan yang banyak sih, bisa menghitung tek-tek-tek gitu ya. Nanti ketika menghadapi permasalahan dia punya pendapat-pendapat atau punya akal yang dikembangkan. Jadi sebenarnya kalau matematik itu kadang-kadang, mengapa kadang mereka butuh belajar? Supaya akalnya berkembang. Meskipun kadang orang belajar matematik itu kadang nggak dipakai sinus, kosinus, tangan, kotangan dan sebagainya, kan bingung. Tapi orang belajar ternyata itu tujuannya untuk mengembangkan otaknya. Sehingga akalnya banyak. Kemudian kata beliau, waman katabal hadis qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang menulis hadis, berarti orang yang menulis dia menghafal. Qawiyat hujjatuhu, maka hujahnya akan kuat. Karena orang yang punya hadis, ketika misalnya mungkin berdebat, bermunaqashah, dia punya hafalan dan dia punya tulisannya, tentunya tulisan-tulisannya dari hafalan-hafalannya, sehingga hujahnya kuat. Oh, dia punya hujah. Ini hadisnya ini. Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Orang yang tidak menjaga dirinya, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Orang yang tidak mau menjaga dirinya, ilmunya enggak manfaat. Maka jagalah diri kita supaya ilmu kita itu bermanfaat. Berikutnya ayat yang ketiga. Qala ta'ala fi suratil Mujadilah, al-ayat al-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian
Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diberi ilmu, darajatin, beberapa derajat. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan, memberitahukan Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman. Jadi mukmin akan terangkat dibanding orang yang tidak mukmin. Orang yang berilmu juga akan terangkat dibanding orang-orang yang tidak berilmu. Orang yang beriman diangkat derajatnya, orang yang berilmu juga diangkat derajatnya. Apalagi kalau menggabungkan dua sifat ini, dia mukmin dan berilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan tingkatan derajat yang lebih tinggi. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan tentang darajat di sini, derajat-derajat yang akan diberikan kepada orang yang beriman dan berilmu. Kata beliau, ad-darajat fis sawabi fil akhirah. Yang namanya derajat itu adalah dalam urusan pahala nanti di akhirat. Berarti pahala di akhirat itu orang akan jelas ditingkatkan derajatnya, pahalanya semakin banyak, semakin tinggi. Wa fil karamah fid dunya, dan juga dalam urusan karamah ditinggikan derajatnya, yaitu kemuliaan nanti di dunia. Di dunia dia juga akan dimuliakan dengan ilmunya. Jadi orang itu akan mendapatkan karamah, kemuliaan di dunia karena sebab ilmu yang dia miliki. Dan itu bisa dirasakan oleh siapapun. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu kan derajatnya lebih tinggi orang yang berilmu. Lanjut, ayat yang terakhir atau ayat yang keempat, surat Fatir, ayat yang ke-28. Qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya saja orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Berarti orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, hanyalah para ulama, orang-orang yang mengenal tentang Allah. Karena orang yang mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, dia akan punya rasa takut. Kata Al-Imam As-Sa'di, man kana billahi a'lam kana aksaru lahu khasyatuhu, atau kana aksaru lahu khasyah. Orang yang semakin tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin banyak rasa takutnya dia kepada Allah. Orang kalau semakin banyak ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin punya rasa takut kepadanya. Tapi tentunya ilmu yang memunculkan rasa takut yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang disertai dengan amalan itu yang akan memunculkan rasa takut. Sehingga di sini dikatakan wal khasyah laisat kasratul hadis war riwayah wa jam'il kutub. Yang namanya rasa takut itu bukan hanya orang punya banyak hadis atau periwayatan atau mengumpulkan banyak kitab, bukan. Wa innama ittiba'un lima faradallahu minal kitabi wa sunnah, akan tapi yang namanya rasa takut di sini itu karena orang mengikuti apa yang Allah wajibkan berupa Alkitab atau yang ada dalam kitab, dalam Quran dan sunnah. Lalu disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang punya rasa takut insya Allah juga akan dimuliakan oleh Allah. Ya, orang yang punya rasa takut atau khasyah kepada Allah, Allah muliakan. Allah mengatakan di akhir dari surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Berarti Allah akan meridhoi mereka, Allah akan berikan kemuliaan mereka. Allah akan berikan kemuliaan kepada mereka. Dzalika liman khasyiya rabbah, kata Allah, yang demikian itu bagi orang yang memiliki rasa takut kepada Rabb-nya. Jadi kalau orang itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan dimuliakan olehnya, diridhoi olehnya. Dan rasa takut ini muncul karena dia tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, dia punya ilmu tentang Allah.
semakin banyak ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala, akan semakin besar rasa takutnya. Fasil ayat hadisnya. Al-hadisul awal. Hadis yang pertama atau hadis yang ke-1376. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah menginginkan kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan jadikan dia faqih. Allah akan jadikan dia paham dalam urusan agama. Barang siapa yang dikehendaki baik, tentunya kita semua menginginkan agar kita dikehendaki baik. Karena kita tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan agar kita itu dikehendaki baik oleh Allah, ditakdirkan baik oleh Allah. Dan ternyata Allah memberikan tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang itu Allah pahamkan dia. Allah jadikan orang itu bisa memahami urusan agama. Tapi perlu dipahami di sini, ya. Yang namanya yufaqihu fiddin, paham dalam urusan agama, berarti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-fiqhu bimakna fahmul ma'anil amr wan nahi liyastabsiral insan fi dinihi. Yaitu orang itu memahami tentang makna-makna perintah dan larangan, sehingga dia memiliki basirah, memiliki ilmu dalam agamanya. Jadi orang itu paham tentang makna dari perintah yang ada dalam Quran atau yang ada dalam hadis. Paham tentang makna larangan yang ada dalam Quran dan juga dalam hadis. Ketika dia paham, misalnya perintah, berarti perintah ini wajib. Dan kalau wajib berarti orang berusaha mengamalkannya dan mengajak orang lain kepadanya. Ini namanya orang paham dengan perintah. Tapi kadang kan orang nggak paham dengan yang namanya perintah yang ada dalam Quran dan hadis. Ada perintah, tapi dia nggak mau melaksanakan. Karena dia nggak memahami. Atau orang paham dengan larangan. Yang namanya larangan itu haram. Al-aslu fin nahyi al-haram. Hukum asal larangan itu haram. Kecuali kalau memang ada dalil-dalil yang memalingkan dari hukum asal. Berarti kalau ada larangan, hukumnya haram. Orang memahaminya, berarti dia berusaha meninggalkannya. Itulah orang yang faqih dalam urusan agama. Sehingga orang ini punya basirah, pandangan hati dalam urusan agamanya. Yang berarti kalau orang ini paham dalam urusan agama, dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia dikehendaki baik? Karena dia paham tentang hakikat hidupnya. Ya, pantasan Allah Subhanahu wa taala kehendaki baik karena dia paham tentang hakikat hidup. Untuk apa sih? Nah, dia paham. Sehingga tahu sarana, karena dia paham hakikat hidup ini, dia juga mengetahui sarana untuk mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan hidup di dunia atau di akhirat. Karena dia tahu ilmunya, maka dia pun berusaha untuk meraih kebahagiaan tersebut, karena tahu sarana-sarananya. Ini orang yang paham dalam urusan agamanya, pantas dia dikehendaki baik oleh Allah. Karena tahu hakikat hidup apa sih. Lalu dia juga tahu sarana untuk meraih kebahagiaan. Itu apa? Karena dia punya ilmu. Oh, berarti dia berusaha meraihnya, pantas dia dikehendaki baik oleh Allah. Lalu yang harus kita camkan di sini, sisi mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafahnya itu berarti kebalikannya. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dia paham dalam urusan agamanya. Sekarang kalau kebalikannya. Kalau orang nggak paham dalam urusan agama, berarti kira-kira apa? Berarti orang itu tidak dikehendaki baik. Kan seperti itu.
orang ya, kalau dia semakin paham dalam urusan agama, dia berusaha memahami meskipun kadang sedikit-sedikit nggak masalah. Dia berusaha mencocokkan ibadahnya dengan caranya Rasul. Sampai urusan yang ringan berwudu, dia berusaha bagaimana cara wudu Rasul. Dia akan mempelajarinya. Lalu ketika sudah tahu, dia berusaha untuk mengamalkannya. Ini dengan sedikit demi sedikit berarti orang ini dikehendaki baik. Tapi kalau orang ya, dia nggak paham dalam urusan agamanya dan ternyata tidak ada keinginan sama sekali untuk memahami urusan agama, berarti na'udzubillah, orang ini tidak dikehendaki baik. Makanya berbahagialah. Hadis ini sebenarnya kalau kita mendengar itu rasanya kayak seperti disirami kita. Jadi semangat untuk belajar agama. Karena orang yang dikehendaki baik bukan orang yang dijadikan orang itu kaya dalam urusan dunia. Tidak. Diperbanyak hartanya. Kan tidak. Dikehendaki baik yaitu orang itu menjadi paham dalam urusan agama. Yang tadinya mungkin tidak paham. Karena berusaha menuntut ilmu dia paham dan senang. Ketika mendengar yang seperti ini, orang yang dikehendaki baik, berarti dia semakin paham dalam urusan agama. Kan rasanya kayak disirami. Ada siraman-siraman untuk kita. Kalau orang sudah mendapatkan siraman seperti ini, dia semangat dalam belajar, maka urusan dunia itu rasanya ringan. Ketika lepas dari dirinya suatu urusan dunia, barangkali keuntungan dunia lepas, hilang dari dirinya, itu rasanya tidak akan menyesal. Kenapa? Masih ada yang lebih baik, yaitu urusan agama. Makanya membaca hadis-hadis seperti ini itu rasanya kayak disirami diri kita. Hati kita itu disirami. Kenapa? Kadang-kadang melihat di luar itu, melihat orang lain yang punya harta yang begitu banyak, kadang-kadang jiwa kita itu kan ingin seperti mereka. Tapi ketika mendengar yang dikehendaki baik itu orang yang semakin paham dalam urusan agama. Sehingga ketika memilih antara ngaji atau misalnya ada urusan bisnis, milih yang mana? Duh, bingung ini. Kalau dia memahami hadis seperti ini, berarti dia berusaha untuk tafaqquh, mendalami agama. Karena itu tanda orang yang dikehendaki baik. Demikian kesimpulan dari hadis ini. Yang pertama, man lam yatafaqqah fid din wa yata'allam qawaidal Islam wa ma yattasilu bihima minal furu' faqad hurimal khair. Orang yang tidak memahami urusan agama dan juga tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam serta perkara-perkara furu', perkara-perkara cabang yang berkaitan dengannya, berkaitan dengan dasar-dasar Islam ini atau kaidah-kaidah Islam. Orang yang tidak mempelajarinya berarti dia diharamkan dari kebaikan. Dia dihalangi dari mendapatkan kebaikan. Kemudian fihi fadlul al-fiqh fid din ala baqil ulum. Berarti hadis ini menjelaskan tentang keutamaan tafaqquh fid din atau memahami dalam urusan agama dibanding ilmu-ilmu yang lain. Kalau orang itu mengetahui tentang ilmu agama, maka dia akan merasa bangga dalam hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya lebih mengetahui tentang ilmu agamamu, itu lebih saya banggakan. Kenapa? Itu tadi, dia merasa dikehendaki baik. Berikutnya bayanu dhahir li fadlil ulama ala sairin nas. Hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan para ulama dibanding seluruh manusia. Karena tadi ya, keutamaan tafaqquh fid din dibanding seluruh ilmu yang lain. Berarti ulama itu memiliki fadl, memiliki keutamaan dibanding seluruh manusia. Dan yang terakhir, al-ilmu la yakunu bil iktisabi faqat wa innamal iktisabu wasilah. Ilmu itu tidak hanya sekedar diusahakan untuk diraih. Ya, tidak hanya sekedar orang berusaha meraihnya. Tapi yang namanya usaha itu wasilah, ya. Jadi kalau orang itu merasa kalau sudah mencapai ilmu, sudah meraih ilmu, seolah-olah tujuannya sudah tercapai. Belum.
Itu baru wasilah. Ketika orang mendapatkan ilmu, dia memiliki ilmu, itu baru memegang apanya? Wasilahnya, baru sarananya. Ya, itu ibarat kalau orang mancing, dia kan ingin mencari ikan. Dia baru punya kailnya saja, baru punya pancingnya saja. Summa yambaghi lil 'abdi an yasta'ina billah liyarzuqahu salamatal fahmi wa husnal qasd. Kemudian hendaknya dia memohon pertolongan kepada Allah supaya Allah berikan rezeki kepadanya berupa salamatul fahmi, pemahaman yang salim, pemahaman yang benar dan juga niat yang baik. Jadi bukan cuma sekedar berusaha mendapatkan ilmu, tapi ketika meraih ilmu, dia tahu, kemudian dia mohon kepada Allah agar dia bisa memahami dengan pemahaman yang benar. Lalu juga niat-niat yang baik dengan ilmu yang dia capai tersebut. Berarti tidak hanya sekedar modal usaha. Makanya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Satu lagi hadis. Nah, hadis yang ke-1377. Ini hadis ini pernah kita baca dalam babul karam wal jud wal infaq, hadis nomor 544. Di sini disebutkan di hadis nomor 1377. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Maksudnya hasad di sini adalah ghibtah. Jadi di akhir wal muradu bil hasad al ghibtah. Yang dimaksud dengan hasad di sini adalah ghibtah. Apa sih ghibtah? Apa bedanya dengan hasad? Ghibtah dikatakan an yatamanna mislahu. Orang menginginkan memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu namanya ghibtah. Orang menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu namanya ghibtah, punya keinginan. Sedangkan kalau hasad, itu tamanni zawali nikmah anil ghair. Menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Itu hasad. Ingin meraih sesuatu, tetapi dia juga ingin agar yang dimiliki oleh orang lain tersebut, ya, ingin meraih sesuatu yang diraih oleh orang lain, tapi dia juga menginginkan agar yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Itu namanya hasad. Dan hasad ini sifat tercela. Ya, sifat berbahaya karena kedengkian ini penyakit yang bahaya dalam hati. Tapi di sini Nabi SAW mengungkapkan kalimat ghibtah dengan hasad. Jadi bisa saja ya, ungkapan ghibtah itu diungkapkan dengan hasad. Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena ada kesamaan antara ghibtah dengan hasad tadi. Sama-sama menginginkan kenikmatan. Hasad juga seperti itu, sama-sama menginginkan suatu kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Cuma bedanya kalau hasad, dia juga berkeinginan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Sedangkan ghibtah tidak. Makanya yang dimaksud di sini adalah ghibtah, yaitu tamanni ma'indal akharin, menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, Nabi SAW mengatakan la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad, maksudnya tidak ada ghibtah tadi kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yaitu keinginan yang diinginkan, yang dibolehkan di sini, rajulun atahu Allahu malan, seorang yang diberikan harta oleh Allah, fasallatahu ala halakatihi fil haq. Lalu dia infakkan hartanya itu, dia belanjakan hartanya itu fil haq, untuk perkara yang hak, untuk perkara yang benar. Ini pertama. Kita boleh menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, yaitu jika orang lain itu diberi harta, lalu dia
infakkan harta itu, dia belanjakan harta itu untuk suatu yang benar. Perhatikan di sini, bukan cuma sekedar menginginkan punya harta seperti yang dimiliki oleh orang lain. Kalau cuma sampai sini, itu tidak ada pujiannya atau tidak ada dorongannya. Tetapi ketika melihat orang lain punya harta, dia gunakan harta itu untuk yang hak. Mungkin diinfakkan di jalan Allah, ya. Lalu orang ini menginginkan, maka ini yang baik, punya harta, dia punya harta yang banyak, ternyata digunakan untuk ibadah, untuk haji, atau untuk yang lain, misalnya. Orang lain ini menginginkan, yaitu andai kata saya punya harta seperti dia gunakan untuk kebaikan, maka saya juga kepingin kalau punya harta digunakan untuk kebaikan seperti dia. Tapi kalau hanya sekedar menginginkan harta seperti yang dimiliki oleh orang lain tersebut, lalu tidak ada kalimat berikutnya, digunakan untuk kebaikan. Tidak, cuma dia menginginkan harta, maka ini tidak ada pujian. Mungkin saja tidak tercela, bisa saja tercela, kalau misalnya kalau dia punya harta, dia gunakan untuk selain yang baik misalnya. Ini tercela. Dan juga kalau cuma sekedar untuk menumpuk-numpuk saja juga bisa tercela. Tapi yang baik itu ketika melihat orang lain punya harta, lalu harta itu digunakan untuk kebaikan. Lalu kita menginginkannya, menginginkan punya harta dan juga harta itu digunakan untuk kebaikan. Itu yang terpuji. Itu hasad yang diinginkan. Atau ghibthah yang dibolehkan. Dan yang kedua, warajulun atahullahul hikmah. Seorang yang diberikan hikmah oleh Allah, yaitu ilmu, baik berupa Quran atau sunnah, karena Quran juga hikmah, sunnah juga hikmah. Seorang yang diberikan ilmu tentang Quran dan sunnah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, lalu dia tunaikan ilmu tersebut, mungkin dia amalkan atau mungkin dia terapkan untuk memutuskan sesuatu, wa yu'allimuha, dan dia juga ajarkan. Ketika kita menginginkan ada orang yang punya ilmu, ternyata ilmu itu diamalkan. Atau dia punya ilmu, lalu ilmunya diajarkan. Lalu kita menginginkannya. Kalau cuma sekedar menginginkan punya ilmu saja, tapi tidak untuk diamalkan, mungkin kadang bisa saja untuk menandingi supaya dia dikatakan orang yang berilmu. Maka kalau cuma sampai di sini, tercela masih. Tapi ketika punya ilmu, ilmu itu bisa untuk diamalkan. Ilmu itu bisa untuk diajarkan dan dia menginginkannya untuk bisa mengajarkan ilmu, maka ini ghibthah yang diinginkan. Berarti tadi ya, urusan harta bukan hanya ingin mendapatkan harta itu sendiri, tapi ingin digunakan harta itu untuk hal-hal yang baik. Orang punya harta, misalnya begini, orang menginginkan harta yang dimiliki oleh orang lain, ingin punya seperti itu. Lalu dia berkata dalam hatinya, kalau punya seperti itu, ingin dia keluarkan zakatnya. Berarti ini niat yang baik. Tapi kalau ingin punya harta tapi nggak mau mengeluarkan zakat, padahal orang itu dia mengeluarkan harta, dia keluarkan zakatnya. Nah, dia ingin mengeluarkan zakat karena selama ini cuma dapat zakat terus nggak pernah mengeluarkan zakat. Lalu dia ingin punya harta dan dia ingin keluarkan zakatnya, itu yang baik. Jadi bukan saya ingin punya harta, tapi urusan zakat gimana? Aduh, nah ini yang nggak baik. Tapi dia ingin punya harta, kalau bisa harta itu bisa mencapai nisabnya zakat, lalu dia ingin keluarkan, sehingga dia bisa berbuat baik kepada orang lain. Nah ini yang baik. Dan ini hasad yang dimaksudkan, yang dibolehkan dalam hadis ini. Yang kesimpulan hadis ini bisa dilihat di hadis sebelumnya, hadis nomor 544. Intinya, ini ghibthah yang terpuji. Jika memang punya ilmu, punya harta, digunakan untuk hal-hal yang baik. Yang berarti di sini juga dorongan supaya kita berlomba-lomba untuk melakukan amal yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hadis berikutnya yang selalu kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.